Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Geneng 1, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Geneng 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan dalam rangka aksi nyata modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan paparan materi tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, Estu Wilujeng dari SDN Geneng 1 Kecamatan Margomulyo, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro. Pada hari ini saya akan menyampaikan yang pertama adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang pada dasarnya perubahan paradigma belajar itu terbagi menjadi 6 variabel. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Jadi pada hari ini latar belakang dari pembelajaran yang berbasis budaya positif adalah membentuk karakter baik bagi murid. Perlu dibangun sebuah budaya positif. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Faktanya, murid melakukan kebaikan hanya pada saat di sekolah
atau hanya pada saat di depan guru dan yang lain. Ketaatan pada peraturan yang mereka lakukan tidak berasal dari dalam hati, melainkan hanya karena terpaksa. Kita sebagai guru seharusnya berusaha menciptakan iklim pendidikan di sekolah yang mampu membiasakan seluruh warga sekolah, terutama murid, untuk melakukan budaya positif. Next. Tujuan dari budaya positif yang pertama adalah membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri kita sudah belajar 5, yaitu bernalar kritis, berpikir mandiri, kreatif, berkebinekaan global, dan yang lain. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perubahan paradigma belajar kita sangat berbeda. Berikut adalah contoh paradigma belajar dari dulu atau zaman yang sebelum kita mengenal yang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu teacher center. Artinya guru dia ada mengatur, dia menitik beratkan tidak pada murid. Artinya segala sesuatunya guru yang ada di depan. Yang sedangkan pada periode yang sekarang, paradigma perubahan yang sekarang, yaitu murid sebagai senternya. Artinya berpusat pada murid. Jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk berkreasi, untuk berinovasi, dan guru di sini hanya sebagai fasilitator saja. Jadi Bapak Ibu, perubahan paradigma yang terjadi biasanya yang pertama, guru orientasinya pada guru. Ketika paradigma yang lama, guru itu dia menjadi center, artinya semua atas dasar keinginan guru. Terus yang kedua, siswa sebagai objek belajar. Jadi siswa itu hanya duduk, diam, dan mendengarkan saja. Kemudian proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Artinya bahwa pembelajaran serta-merta hanya ada di dalam kelas dan sesuai dengan jadwal yang berlaku pada saat itu. Yang selanjutnya, tujuan utama menitik beratkan pada penguasaan materi pelajaran. Artinya bahwa pembelajaran yang dilakukan pada dasarnya untuk memfokuskan pada penguasaan materi pelajaran saja. Seperti itu. Kemudian paradigma pembelajaran yang baru biasanya sekarang yang pertama cirinya adalah berorientasi pada siswa. Artinya di sini siswa diberikan kebebasan yang utuh dan siswa diberikan pemikiran-pemikiran yang lebih terbuka, lebih luas. Kemudian siswa pun juga bebas untuk menyampaikan pendapat, untuk berbicara. Nah,
Jadi berorientasi pada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut, sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Kemudian siswa sebagai subjek belajar. Nah, di sini guru hanya sebagai fasilitator saja. Artinya siswalah yang menjalankan pembelajaran secara penuh. Artinya bahwa guru mengikuti dari proses pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik kita, peserta didiknya. Nah, di sini siswa lebih menunjukkan bakat dan kemampuannya. Dia lebih bebas berekspresi dan berkreasi. Karena mereka dijadikan subjek, bukan sebagai objek saja, tidak hanya duduk, diam dan mendengarkan guru saja. Kemudian selanjutnya, proses pembelajaran terjadi di mana saja. Artinya bahwa pembelajaran paradigma baru ini tidak serta-merta hanya ada di dalam kelas. Jadi pembelajaran ini bisa berlangsung mungkin sesuai dengan tema pembelajaran yang pada saat itu dilaksanakan. Contohnya, ketika pembelajaran berasal dari alam, maka guru mengajak murid ataupun mengarahkan murid agar lebih mengenal alam, bisa di luar kelas, bisa di tempat terdekat yang lebih alami. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, tujuan utama dari pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Jadi artinya di sini murid diberikan kreativitasnya untuk melihat jangkauan yang lebih luas. Artinya bagaimana? Murid diberikan gambarannya seperti ini. Jadi kalau hanya terbatas di dalam kelas saja, murid tidak dapat berkembang karena hal-hal yang ada di dalam kelas serta-merta itu saja. Tapi ketika mereka ada di dalam ruangan atau di dalam tempat lingkungan yang luas, maka mereka pun juga dapat berkembang lebih luas pemikirannya. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa serta memenuhi kebutuhan siswa berdasarkan tahap perkembangannya. Sesuai dengan filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah saya sedikit bahas tadi, profil pelajar Pancasila meliputi berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan yang paling utama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi pada pembelajaran paradigma baru ini kita mencakup banyak hal yang sebenarnya sangat luas, di mana murid diajarkan berbagai hal di sini. Bagaimana mereka menghormati sesama, menghormati perbedaan yang terjadi di antara mungkin lingkungan yang satu kelasnya. Mungkin juga terjadi perbedaan agama maupun suku bangsa. Kemudian murid juga diajari bagaimana mereka bergotong royong, saling membantu antara teman yang satu dengan teman yang lain, antara murid dengan guru ataupun antara murid dengan stakeholder yang lain, bisa guru, bisa yang lebih tua, dan itu pun bisa diterapkan di rumah mereka. Ketika mereka sudah melakukan pembiasaan di sekolah, biasanya mereka akan membawanya ke lingkungan terdekat kedua mereka, yaitu keluarga mereka. Mereka pun juga dituntut untuk dapat kreatif, karena di sini
murid kita diberikan kebebasan sebagai subjek, bisa mengembangkan pemikirannya secara luas, bebas dan terarah. Kemudian mereka pun ketika sudah berkreasi dengan pemikirannya, mereka kemudian akan berpikir kritis, artinya mampu menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah dipelajari mereka. Kemudian yang paling pertama, mereka juga mampu meningkatkan iman dan takwa mereka yang berakhlak mulia. Jadi melalui pembiasaan dari di sekolah, dari profil pelajar Pancasila tadi dikembangkan di sekolah kita. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Nah, di sini guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi anak-anak dituntut untuk dapat berkembang mandiri, tetapi tidak menutup kemungkinan guru tetap menuntun mereka. Jadi bukan menuntut, tapi menuntun. Kira-kira seperti itu. Next. Kemudian di sini disiplin positif. Pada dasarnya apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata-kata disiplin? Apa itu Bapak? Next. Jadi arti kata disiplin menurut Diane Gassen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2021 menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu kalau dari bahasa Latin artinya belajar, ya. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau seorang pengikut, jadi seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti aliran atau aturan ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi ketika mereka paham betul apa arti disiplin, baik secara teori maupun secara praktek, mereka akan bisa memahaminya dari dalam diri mereka sendiri. Tentunya semua itu diawali dari dirinya sendiri. Mereka akan istilahnya mereka akan menyadari dari dalam diri mereka terlebih dahulu. Jadi bukan keinginan atau motivasi ekstrinsik. Nah, ketika kita sudah tahu artinya, maka kita juga harus tahu maknanya. Jadi makna dari disiplin itu apa? Kebanyakan orang akan menghubungkan bahwa kalau kata disiplin dengan tata tertib, teratur, patuh, aturan, patuh pada aturan, pada tata tertib dan sebagainya yang hubungannya dengan sebuah keteraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, sebagian besar seperti itu, nggih Bu, nggih Pak. Jadi sih disiplin itu tidak jauh dengan hukuman, biasanya seperti itu. Padahal sangat berbeda antara disiplin dengan hukuman, itu berbeda, nggih. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi walaupun kalimatnya disiplin positif, tapi tidak serta-merta harus dengan memberi sebuah hukuman. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, biasanya kalau hubungannya dengan disiplin itu pada dasarnya, pada intinya mereka ingin melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu makna yang kurang benar. Jadi pada dasarnya disiplin positif itu tidak serta-merta dengan sebuah hukuman ya Bapak Ibu ya. Jadi disiplin positif nanti memunculkan motivasi intrinsik yang tadi, bagaimana kita bisa menciptakan teratur tapi bukan dengan sebuah hukuman. Seperti itu ya. Next. Nah, masih dengan makna dari budaya dari kata disiplin ya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara pada paradigma baru ini menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini ya, bahwa kita dituntut untuk dapat menciptakan murid yang merdeka. Menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka tapi dengan cara harus ada disiplin yang kuat. Ya. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin apa? Ya disiplin diri, disiplin yang dimulai dari diri sendiri. Nah, yang memiliki ya, jadi kalau dari diri sendiri itu intinya dari motivasi internal dari dalam diri kita. Ngerti nggih? Nah, jadi kita memerlukan pihak lain ya untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi kita pun karena untuk mendidik, untuk disiplin, maka kita membutuhkan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, kalau kita membutuhkan orang lain, berarti bagaimana? Termasuk motivasi eksternal. Nah, kalau sudah orang lain bunyinya atau faktor lain, nah itu termasuk motivasi untuk dari pihak luar, artinya eksternal. Nah, karena berasal dari luar, berarti intinya bukan dari dalam pikiran kita, dalam diri kita sendiri. Ngerti nggih? Oke. Nah, seseorang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi ketika seseorang memiliki disiplin diri, berarti mereka dapat bertanggung jawab pada dirinya sendiri terhadap apa yang telah dilakukannya. Karena apa? Karena tindakan mereka didasarkan pada nilai-nilai diri sendiri, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai universal yang telah diajarkan tersebut bisa jadi dasar mereka untuk menumbuhkan motivasi intrinsik mereka untuk melaksanakan disiplin tersebut. Kemudian, nah tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Dan sebagai seorang pendidik, kita diharapkan dapat menciptakan murid siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, dan mereka pun memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi itu yang utama, ya. Next. Nah, tadi saya
saya juga sudah membahas sedikit nilai-nilai kebajikan universal. Jenenge namanya saja sudah nilai kebajikan. Jadi artinya apa? Artinya kebajikan berarti berisi tentang nilai-nilai positif atau sifat-sifat positif dari manusia. Nah, tujuannya mulia, ingin dicapai oleh setiap individu. Kita pasti juga ingin mencapai nilai-nilai kebajikan universal itu, ya. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya apa? Menyeluruh. Jadi umum, luas. Jadi ya, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ngerti ya? Next. Nah, di sini pengertian dari nilai kebajikan menurut beberapa teori meliputi yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Berdasarkan Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Nah, dua, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, okay? Nah, sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam atau intrinsiknya untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkannya. Nah, berikut itu adalah penyampaian dari Diane Gruson pada tahun 1998. Nah, kemudian yang nomor 3, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilainya itu biasa dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya jabarkan, ada beberapa nilai universalnya. Next. Kemudian masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia tadi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, kenapa diadakan, kenapa ada harus teori untuk melakukan motivasi terhadap perilaku manusianya? Yang pertama, tujuan dari teori tersebut adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadinya ketika kita punya teori motivasi tersebut, bagaimana perilaku manusia, yang pada intinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, pertanyaan dari kalimat tersebut merupakan contoh dari motivasi eksternal. Jadi eksternalnya untuk menghindari kenyamanan tersebut, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Berarti itu dari luar. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, mendapatkan imbalan berarti dari mana? Iya, dari motivasi eksternal. Bagaimana? Contoh kata-katanya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mendapatkan apa? Terus apa yang akan terjadi? Berarti kan itu bukan dari dalam diri kita, ya, tapi dari luar diri. Kemudian yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri. Bagaimana? Kalau menghargai diri sendiri berarti hubungannya dengan siapa? Dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Berarti kalau diri sendiri termasuk
motivasi internal. Jadi tujuan dari disiplin positif. Nah, bagaimana kata-katanya? Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi dia pernyataan atau pertanyaan pun kalau hubungannya dengan diri sendiri maka merupakan motivasi internal. Nonton ya Bapak Ibu. 3. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, hukuman dan konsekuensi. Ada bedanya? Apakah ada bedanya? Next. Ada? Next. Bedanya apa Bapak Ibu? Nah, bedanya konsekuensi dengan hukuman terletak pada fokus tujuan dan aksinya. Tentu fokus tujuannya dan aksinya itu yang membedakan hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Tentu akibat langsung itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Oke? Kemudian hukuman itu apa? Nah, sesuatu yang dijatuhkan pada pelaku melalui prosedur keadilan. Terus pada konsekuensi dan hukuman, pada konsekuensi dia fokus tujuannya langsung ketika terjadi sebuah kesalahan. Kemudian ketika hukuman, nah dia melalui prosedur. Terus ada ketika nanti ini langsung hukumannya biasanya berupa fisik. Kalau hukuman itu entah itu psikis atau fisik. Oke, next. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa dilihat di sini hukuman atau konsekuensi pernyataan ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena terlambat ke sekolah, dia mengatakan menulis dalam bukunya, dia mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, menurut Bapak Ibu, pernyataan tersebut itu sanksi atau hukuman? Sanksi apa hukuman? Sanksi apa hukuman? Sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Kenapa kok hukuman? Karena biasanya dia ada namanya sesuai apa tadi, melalui ada tujuannya tadi loh yang saya sampaikan sebelumnya. Nonton nggih? Next, pertanyaan selanjutnya. Berarti apa? Bisa membedakan. Kalau mencatat saja berarti ada namanya setelah dia melakukan tadi konsekuensinya. Nah, jadi pada soal tersebut coba kita lihat slide selanjutnya. Sebelumnya ya. Nah, akibat langsung karena dia tadi terlambat, dia dapat konsekuensinya langsung. Langsung konsekuensinya apa? Dia menulis kalimat yang seperti tadi. Dia langsung. Nonton ya. Kembali ke soal lagi, Bu. Next. Nah, pernyataan tersebut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Sanksi atau hukuman? Termasuk ini hukuman. Karena menurut saya pribadi ya, kalau sudah terlambat terus ada sesuai dengan prosedur tadi, sesuai dengan pernyataan
yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi tentang beda konsekuensi dan hukuman, dia memberikan sesuai dengan prosedur tadi, urutannya. Coba kita lihat slide selanjutnya. Bisa membedakan, jadi itu hukuman. Nonton nggih? Next, pertanyaan selanjutnya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Coba kita lihat betul apa salah. Betul. Terusnya ketika dia melakukan kesalahan, dia langsung dapat konsekuensinya, yaitu membersihkan coretan tersebut. Oke, next. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Saya juga setuju kalau ini konsekuensi. Coba kita lihat. Tuh. Oke. Terus next. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Berdiri karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kalau sudah seperti ini berarti hukuman. Oke. Next. Nah, setelah kita mempelajari hukuman dan konsekuensi tadi, kita juga akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Apa-apa saja yang kita buat di dalam kelas secara mengambil keputusan, secara diskusi, musyawarah. Oke, next. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, latar belakang, negara, dan bahasa. Menurut Gosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, jadi akan mempengaruhi motivasi seseorang dari dalam. Sehingga suatu keyakinan akan memotivasi lebih dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan saja. Jadi artinya bahwa ketika keyakinan, contoh saja keyakinan kelas itu disepakati secara bersama-sama dan itu dari hasil pemikiran diskusi mereka, maka mereka akan lebih bersemangat karena sesuai dengan keinginannya. Tapi begitu sebaliknya, ketika mereka bukan dari dalam dirinya, ada rasa terpaksa. Nah, jadi hanya sekedar mengikuti peraturan saja ketika tidak dari dirinya sendiri. Nonton ya. Next. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa? Yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Tentu mendukung. Kenapa kok tidak peraturan? Ya karena tadi kalau peraturan itu biasanya sepihak saja, bukan dari diskusi anak-anak budinya apa. Nonton ya? Next.
Nah, tujuan dari keyakinan kelas tersebut itu apa? Tujuannya adalah mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. Artinya bagaimana? Nah, ketika mereka menyelesaikan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika mereka menyepakati sesuatu yang mereka inginkan sendiri, bukan dari orang lain, dan mereka telah sepakati dan telah diskusikan, maka mereka akan mampu merdeka. Ngerti ya? Nah, bagaimana mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif, di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri tanpa adanya tekanan. Jadi mereka ketika sudah melaksanakan disiplin, mereka sudah meyakinkan kelasnya untuk bersikap mematuhi aturan, maka akan mewujudkan budaya disiplin positif tanpa ada tekanan. Jadi berasal dari dirinya sendiri. Kemudian keyakinan kelas dapat membentuk karakter yang positif untuk melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Dadose, ketika kita memberikan keyakinan kelas atau menyepakati keyakinan kelas, ya, nah, kita akan membentuk karakter yang positif. Jadi bagaimana anak melewati kebiasaan tersebut, ya? Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit kesalahan teknis. Saya lanjutkan kembali bahwa tadi pada dasarnya tujuan dari keyakinan kelas yang terakhir adalah membentuk karakter yang positif pada anak, melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, baik guru, murid, maupun stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan adanya semangat belajar pada anak. Jadi kalau keyakinan kelas tersebut dibentuk dari diskusi bersama dan kesepakatan bersama, maka akan menjadikan tumbuh kembang mereka secara semangat belajar. Nonton ya Bapak Ibu, jadi karena dalam dirinya sendiri, maka akan menumbuhkan semangat belajar pada dirinya sendiri. Oke, next. Nah, pada slide ini berikut adalah tahapan menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, memunculkan peraturan kelas. Jadi artinya apa? Menggali. Jadi menumbuhkan, memunculkan apa-apa saja yang ada di dalam kelas yang dapat dijadikan sebagai aturan. Kemudian karena masih bahasanya peraturan, maka akan diubah menjadi kalimat yang positif. Jadi diubah dulu menjadi ke kalimat positif. Kemudian setelah menjadi sebuah kalimat positif, akan diubah menjadi kesepakatan kelas.
Jadi dari peraturan diubah ke kalimat positif, kemudian diubah lagi menjadi kesepakatan kelas. Kemudian yang terakhir baru dirumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas. Ngerti nggih? Next. Nah, seperti kita lihat di sini ada aturan yang ada di kelas 1. Yang pertama, dilarang datang terlambat. Itu yang muncul ketika saya memunculkan peraturan yang ada di kelas sebelum saya mengenal paradigma baru. Dilarang datang terlambat, dilarang berbicara sendiri saat pelajaran, dilarang mengganggu teman, dilarang, terakhir sampai dengan dilarang menggunakan seragam yang tidak sesuai. Terus ini adalah contoh aturan di kelas 1 sebelum saya mengenal paradigma baru. Next. Nah, ketika sudah menjalani paradigma baru sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, jadi lagi bukan aturan kelas, melainkan kesepakatan kelas. Jadi di sini kesepakatan kelas 1. Dari yang awalnya dilarang tadi, kita ubah menjadi kalimat positif. Datang tepat waktu. Nah, contohnya memperhatikan guru saat pelajaran, rukun dengan teman, meminta izin saat masuk dan keluar kelas, meminta izin saat meminjam barang milik temannya atau milik orang lain ya, dan terakhir menggunakan seragam sesuai aturan. Next. Dari dua pernyataan antara aturan dan keyakinan kelas tadi dapat kita simpulkan bahwa kalau aturan masih condong masih seperti hukuman. Kemudian untuk keyakinan kelas 1, menghargai waktu, menghormati dan menghargai sesama. Semua orang ingin belajar, menghargai barang milik orang lain, cinta lingkungan, menghargai diri sendiri. Terus tahapan ini adalah tahapan yang sudah menjadi keyakinan kelas, belum sudah dijadikan perumusan keyakinan kelas. Dari yang dilarang, kemudian sudah sedikit dirubah menjadi kalimat positif. Kemudian tahapan ketiga tadi selanjutnya menjadikan kalimat yang kurang positif dijadikan ke kalimat yang lebih positif, dan akhirnya jadilah sebuah keyakinan kelas. Oke, next. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar dari manusia. Next. Kebutuhan dasar manusia merupakan seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah sedang memenuhi satu atau lebih dari satu dari kebutuhan dasar kita. Oke, next. Jadi Bapak Ibu, berikut adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia berdasarkan teori choice atau choice theory oleh Dr. William Harzer. Yang pertama adalah bertahan hidup,
kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Next. Nah, menurut Dr. William Glasser, bertahan hidup artinya adalah kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan akan kesehatan, rumah, sandang, pangan, kemudian kebutuhan biologis yaitu reproduksi. Yang nomor 2, kebutuhan penguasaan artinya pengakuan atas kemampuan. Nah, yang pertama, keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, kemudian didengarkan dan memiliki harga diri. Itu kebutuhan yang kedua. Kemudian kebutuhan yang ketiga, manusia juga membutuhkan kesenangan. Artinya apa? Kebutuhan untuk mencari kebahagiaan, kesenangan, bisa bermain dan tertawa. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Artinya kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, kebebasan. Artinya kebutuhan akan pilihan. Di anak diberikan kebebasan atau manusia diberikan kebebasan. Butuh bebas. Artinya bagaimana? Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Jadi mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan yang kemudian senang mencoba hal baru dan menarik. Padahal 5 dari kebutuhan dasar manusia. Next. Kemudian mari kita diskusikan. Nah, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi ketika Bapak Ibu guru diberikan kasus seperti ini? Dinda, seorang anak kelas 3. Begitu di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, kira-kira dari pernyataan Dinda kepada ibunya, menurut Bapak Ibu, termasuk kebutuhan akan apa? Penguasaan, cinta dan kasih sayang, kebebasan atau kesenangan? Apa? Kebebasan. Ya. Karena apa? Atau kebahagiaan? Kebebasan atau kebahagiaan? Coba kita lihat next. Kesenangan. Jadi dia pengen kan gak seru jadinya, berarti dia kurang senang. Artinya dia butuh kesenangan atau rasa senang, rasa bahagia. Next. Dinda seorang anak kelas 3 seperti tadi. Kemudian tapi dia bilangnya lain. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kebutuhan akan apa itu? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Dia ingin diperhatikan. Di Bapak Ibu, coba kita lihat. Betul, berarti ya anak tersebut butuh diperhatikan, cinta dan kasih sayang seorang gurunya. Next. Sama pernyataan Dinda kepada ibunya curhat tentang di kelasnya tadi. Tapi kata-katanya seperti ini. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Termasuk apa kalau seperti itu Bapak Ibu guru? Cinta kasih sayang, penguasaan, kesenangan atau kebebasan? Penguasaan, betul. Jadi karena dia bagaimana pengen kalau dia menguasai segala sesuatu. Nah, dia pengen ditunjukkan. Tapi kemudian
Kebutuhan dasar apa yang dipenuhi ketika Dinda bilang, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, kira-kira butuh kebutuhan apa Dinda? Kebebasan. Dia bosen, dia pengen yang lain, dia pengen bebas. Oke, next. Oh ya, betul. Apa kaitannya dengan murid kita? Kata-kata pernyataan sebelumnya tadi. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia bagi siswa jika tidak terpenuhi akan menimbulkan dampak permasalahan dalam kegiatan pembelajaran maupun psikologi siswa. Jadi ketika tadi kebutuhan-kebutuhan tadi tidak dikoordinir dengan baik oleh gurunya, maka akan menimbulkan berdampak pada proses pembelajaran dan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kemudian juga mempengaruhi psikologi siswa tersebut. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol guru dan restitusi. Next. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Menurut Dr. William, kontrol dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengkontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, dalam bukunya tersebut apakah efektif jika ketika seperti itu ilusinya, apakah efektif dan apakah itu berpusat untuk memerdekakan anak atau berpusat pada anak? Bagaimana? Menurut serangkaian riset dan teknologi berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Next. Saling berkesinambungan. Nah, posisi kontrol menurut Diane Gosen, guru. Jadi di sini adalah posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Nada tinggi, suara tinggi, murid mungkin marah, dendam atau bersikap agresif. Itu hasilnya kalau kita jadi kontrol seorang penghukum. Pembuat rasa bersalah. Apa nanti hasilnya? Nada suara guru memelas, halus lembut, murid merasa bersalah, menyembuhkan, menyangkal ataupun berbohong. Hasil dari kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kontrol guru sebagai teman. Hasilnya bagaimana? Ada suara akrab, ramah, lembut. Murid pun juga akan merasa senang, gitu? Akrab dengan mereka, mereka pun akrab dengan kita. Murid pun juga akan mau mendengar guru, apa instruksi guru, dan biasanya mereka akan lebih sayang kepada gurunya. Kemudian yang keempat, posisi sebagai pengontrol atau mengawasi. Hasilnya bagaimana? Pengawas. Nadanya datar, bahasa tubuh juga formal, berbicaranya juga sesuai dengan catatan, fakta, atau datar-datar saja, atau konsekuensi menyesuaikan bila diawasi saja. Jadi guru sebagai pemantau, dia muridnya akan menghasilkan murid yang seperti ini. Yang terakhir, bagaimana kontrol guru sebagai seorang manajer. Suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, luas, mendekat kepada murid. Guru bisa membantu siswa untuk bertanggung jawab, mencari solusi dalam memecahkan masalah. Kemudian juga akan menumbuhkan karakter yang positif kepada peserta didik. Next. Nah, seperti tadi seorang penghukum. Bagaimana seorang penghukum berkata-kata? Contohnya kalau seorang penghukum bagaimana? Kamu selalu saja salah. Guru seperti ini selalu pasti yang terakhir kamu itu selesai. Contohnya, patuhi aturan saya.
Biasanya guru seperti ini percaya hanya pada satu cara pada pembelajarannya, jadi tidak bisa bervariasi. Lanjut. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya kata-katanya bagaimana? Ibu merasa kecewa loh dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang kamu berbuat begini? Nah, biasanya posisi kontrol ini guru memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka atau kurang percaya diri, sehingga menghasilkan murid yang merasa tidak berharga atau telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Next. Kemudian kontrol selanjutnya adalah kontrol sebagai teman. Artinya bagaimana? Contoh kata-katanya bagaimana? Ayolah bantu Bapak, demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Kata-katanya seperti ini biasanya lebih dia lebih murid itu merasa nyaman, gitu ya. Tidak membantu mereka, murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, murid merasa dikecewakan. Nah, tidak untuk guru dan lainnya, murid akan tergantung pada gurunya. Mantap ya. Next. Posisi sebagai pemantau. Memantau artinya mengawasi. Contohnya kata-katanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan detail, biasanya catatan, data dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku. Posisi ini akan menggunakan catatan atau cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Betul ya? Next. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Nah, di manajer ini murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya, membuat kebutuhan orang lain. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid, bekerja sama dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Contoh kata-katanya bagaimana? Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Apa kamu bersedia memperbaikinya? Berarti itu kecenderung ke manajer. Bapak Ibu, mari kita lihat di sini ada beberapa kasus yang menentukan bagaimana posisi kontrol guru apa yang cocok. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk bagaimana? Membuat rasa bersalah. Coba kita lihat. Oke, betul. Dia merasa bersalah. Kemudian memasuki restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menurut pendapat Gosen pada tahun 2004, membantu murid memiliki tujuan dan disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah, itu dalam restitusi. Next. Nah, bagaimana ciri-ciri restitusi tersebut? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Kemudian yang kedua, restitusi itu memperbaiki hukuman, memperbaiki hubungan. Artinya memperbaiki hal yang kemarin mungkin kurang bagus, kemudian diperbaiki. Itu restitusi. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, bukan memaksa. Dan selanjutnya menuntun untuk melihat
ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang terakhir adalah cara yang paling baik. Oke, terus itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Next. Nah, segitiga restitusi. Dari restitusi tadi kita bisa menerapkan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi yang baik untuk memperbaiki kesalahan tadi. Next. Nah, bagaimana penerapannya? Tadi sudah diulas secara lebih mendetail. Nah, berikut adalah menurut pelatih guru dan praktisi pendidikan penerapan segitiga restitusi. Next. Nah, berikut adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi rentetan dari segitiga restitusi tersebut untuk memperbaiki kondisi siswa yang dalam perbaikan atau kondisi murid yang sebelumnya merasa bersalah. Kemudian kita jangan jadikan sebagai rasa bersalah. Jadi kita stabilkan dulu, kita validasi kenapa, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas selanjutnya, keyakinannya selanjutnya. Next, menstabilkan identitas. Yang pertama tadi yang sudah disebutkan. Bagaimana menstabilkan identitas itu? Membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi mendapatkan perasaan yang gagal sebelumnya kemudian jadi positif terhadap dirinya, itu namanya distabilkan identitasnya. Next, memvalidasi kebutuhan. Artinya bagaimana? Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebutuhan kasih sayang, diterima, ataupun untuk bertahan hidup. Nah, berikut adalah contoh-contohnya. Jadi nanti bisa diulas. Next. Menanyakan keyakinan. Artinya bagaimana? Ketika anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang ada yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika sudah pada tahap ini, maka akan ke tahap meyakinkan. Seperti ini. Mungkin contoh-contoh kata-katanya ini hanya sebagai contoh saja. Next. Oke, next mari kita berdiskusi dari 5 kebutuhan kontrol, posisi yang memaksakan guru, kebutuhan apa yang berusaha dilakukan, apa yang dilakukan sesuai dengan prinsipnya atau bukan. Nanti kita diskusikan. Next. Next. Nah, dari posisi kontrol mungkin guru bisa sebagai manajer. Next. Kebutuhan apa yang dibutuhkan murid itu pun juga seorang guru bisa tahu. Next. Kemudian tahap-tahapnya itu sesuai. Jadi bagaimana ketika terjadi kasus, bagaimana menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, kemudian mencari keyakinan. Oke. Nah, kemudian dari beberapa soal tadi, pernyataan tadi, kita bisa menyimpulkan, bisa sesuai enggak apa yang kita lakukan itu sesuai enggak dengan prinsip restitusi. Jadi seorang guru setelah melakukan proses-proses yang tadi sudah kita bahas, yang selanjutnya memberikan kesimpulan, prinsipnya sesuai tidak. Nah, kesimpulannya, jadi langkah kemudian langkahnya adalah kesimpulannya dalam penerapan program
ingin positif, kita sebagai guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Nah, di mana kita sebagai guru mampu berefleksi pada posisi kontrol sebagai among atau manajer yang menentukan murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. 3. Baik Bapak Ibu, karena tadi kita sudah menyimpulkan dari rentetan-rentetan budaya positif dan penerapannya, dapat kita simpulkan bahwa budaya positif sangat kita butuhkan di dalam penerapan di sekolah untuk menciptakan karakter peserta didik yang baik. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.